Oke, terakhir kita mereview AUD USD, posisi candlenya lagi di sini ya, kurang lebih ya, di sini antara dua ini. Memang target tetap di bawah, tapi ternyata dia masih naik ke atas, turun ke bawah, hampir mencapai target ini, sell side, tapi dia membuat 3 equal low untuk kemudian mengambil liquidity atas, baru kemudian dengan turun cepat ke bawah. Kalau kita melihat dari 4 jamnya, candle 4 jam, oke ini yang tadinya ya, lalu kemudian dia naik dan mengisi ke bawah. Di sini ada apa aja? Ternyata waktu itu pairnya tidak terlalu lemah sekali gitu ya. Memang dia lebih dulu turun, tetapi ternyata dari antara 3 pair, Euro, GBP, dan AUD, AUD memang lebih dulu turun, tetapi ternyata dia menunggu kedua pair lain supaya bisa turun bareng-bareng ya. Dalam arti dia akan mengambil equal lows di sini. Jadi di sini juga memang dia ada fair value gap. Ya. Lalu begitu dia ngisi ke atas, dia turun ke bawah. Tadinya kita berpikir kurang lebih areanya mungkin di arah sini, area sini gitu ya. Dan turun ke bawah dengan target di kemarin itu di bawah sini ya kalau nggak salah ya. Memang di sini juga ada perhatian. Di sini ya targetnya. Tetapi memang ternyata dia memberikan kepada kita itu kurang lebih kalau ngambil dari fair value gap sini sampai ke liquidity ini atau ke sini itu lumayan 83 pips. Tetapi ternyata dia memberikan sentimen dulu ya. Ada 2, 3, 4, 5 4-hour candle low. Sehingga ini bisa dibilang level solid yang menjadi target buat liquidity untuk diambil nanti. Yang kita lihat adalah waktu lagi dia turun ke bawah, dari sini mengisi fair value gap atas, dia turun ke bawah, mengisi daerah kosong yang di sini, yang juga ada di dalam order block ini, tapi dia mengisi daerah kosong, ineffective candle, mengisi daerah kosong di sini, lalu kemudian dia naik lagi, ngisi daerah kosong di sini, hanya mengambil sedikit saja, nanti akan dihapus kembali ya, ini terlalu crowded. Lalu kemudian dia turun lagi, ke atas ini, dia turun lagi mengambil liquidity ini, lalu dia dengan mulai cepat untuk naik ke atas, mengambil liquidity yang sini. Ini semua memang adalah permainan liquidity. Jadi karena ini sudah di fill, kita mungkin bisa untuk hapus dulu. Karena sebenarnya dia ada di fair value gap atas ini, dia revisit lagi sekali lagi. Untuk kemudian dia turun dengan cepat tanpa ada retracement di sini. Dia turun dengan cepat, turun mengambil liquidity di sini. Kita amati lagi sebenarnya ada level apa di atas sini ya. Yang pasti adalah ini merupakan buy side liquidity yang diambil nanti dari sini. Ya dari sini dia mengisi daerah kosong, ada order block, dan naik ke atas. Ini juga level dari breaker, old breaker, dia naik ke atas, dia mengambil ini. Lalu sebetulnya kalau kita mau breakdown, ini 3 ini adalah order block. Yang kalau digabung menjadi candle yang sama. Biru, biru, biru ini candle terakhir yang mengambil liquidity di sini. Jadi selain ini adalah order block, ini juga adalah level breaker yang di bawah sini. Dia dengan turun, dengan cepat dia turun ke bawah mengambil liquidity. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu kita perhatikan? Kalau kita perhatikan di sini ada economic events on charts. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Ini ada rate inflation year on year untuk pair AUD. Jadi AUD itu hari itu dia memberikan satu news
news release yang membuat candle ini naik. Naik ke atas, mengambil buy side liquidity ini, dan masuk ke area order block dan breaker, lalu kemudian dia reject. Ini adalah candle yang tidak efektif. Ini juga candle yang tidak efektif karena tidak ada jarumnya ke bawahnya ya. Dia hanya ada buy side saja, tidak pernah rebalance ada buy side, ada sell side ke bawah. Sehingga dia turun, ngisi daerah kosong. Di sini kita agak sulit untuk entry ya, karena meskipun ini kita tahu di sini dia memberikan equal low di sini, lalu dia kemudian naik. Bisa saja saat itu dia naik sampai sini, ke area breaker. Ini breaker bawah, ini yang mungkin bagian atas. Lalu dia kemudian turun lagi. Jadi ini yang terjadi waktu lagi dia menggunakan semua ini, konsolidasi di sini, konsolidasi besar dengan memberikan buy side, mengambil sell side, mengambil sell side lagi, mengambil buy side, mengambil buy side final, itu terjadi menunggu sentimen pasar yang dengan news AUD rilis di tanggal 24 ini. 24 atau tanggal 24 ya. Lalu kemudian dengan cepat dia turun ke bawah. Jadi itulah sebabnya kenapa ternyata dia itu menunggu ya, menunggu pairnya, juga menunggu inflasi ini. Dan dia menunggu untuk ada banyak trader yang menaruh stop loss di sini untuk kemudian diambil. Itu untuk pair yang AUD USD. Kalau kita lihat juga di pair Euro, ini adalah 4 jam. Kita mau coba bahas ya untuk pair Euro ini. Overall untuk minggu-minggu depan ini, kemungkinan besar dia akan menyasar turun ke bawah ya. Hmm, ada sell side di sini yang hanya diambil sedikit ya. Tapi saya rasa ini terlalu sedikit diambilnya. Dan di sini juga ada sell side. Di sini juga ada sell side. Jadi ada banyak sell side. Cuman kita mau mereview kan price action yang ada beberapa gitu ya. Kalau kita mau lihat di sini, berarti di sini adalah area breaker. Sedangkan kalau misalkan kita lihat juga di pair yang GBP USD, breakernya ada di bawah sini. Kurang lebihnya ada di sini. Ya, ini adalah daerah breaker. Nah, kita mau lihat ya. Di sini dia melewati area breaker atas, sedangkan dia hanya di tengah. Nah, ini yang menunjukkan bahwa satu pair itu lebih kuat atau lebih lemah dari pair yang lain. Dalam hal ini, pair Euro USD dia mengambil order block atas. Untuk kemudian dia turun ke bawah. Kenapa? Karena di sini ada sell side liquidity. Dia menciptakan sell side, kemudian dia naik ke atas dengan memberikan sentimen bahwa sekarang trennya ke atas, ternyata tidak. Karena ini sell side liquidity-nya bertingkat. Jadi
dia naik ke atas dan turun ke bawah. Sementara dia mengambil order block di atas, GBP USD ini nggak sanggup untuk naik ke atas, mengambil level order block. Dia hanya mengambil level breaker ini, lalu kemudian sama-sama turun memang. Dia turun ke daerah sini. Jadi itu reviewnya ya. Waktu lagi kita melihat ini juga ineffective candle, dia nggak ada buy side-nya. Diambil naik ke atas sampai ke order block dia mulai turun. Jadi kalau kita memang menjadikan sell side ini target, jadi kita menunggu. Yang satu masuk ke level breaker, yang satu masuk ke area order block. Barulah saat itu dengan cepat dua-duanya itu turun. Reject dengan cepat turun ke bawah dan mengambil ini. Oh iya, kenapa saya nggak terlalu banyak pakai Fibonacci? Karena Fibonacci itu tanpa ada story, narasi yang benar yang dibangun, kita bisa eh, kurang tepat ya. Kalau ini sih memang, ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi atas ke bawah 0,5 dia reaksi memang turun ke bawah tapi nggak langsung ke bawah sini ya. Lumayan sih mungkin ya. 65 sampai ke 37. Ini sebenarnya 30 pips nih. Banyak juga. Ya nggak sampai ya, nggak sampai. Tapi lebih dari 20 pips. Memang median median dari range yang terbentuk itu memang menghasilkan reaksi. Kita lihat di sini, lalu naik ke atas, begitu reject di level 618, lihat ya di sininya juga reaksi, dia turun ke bawah. Tapi dia memberikan equal low di sini untuk kemudian di take di sini. Di level mana? Level 705. Jadi ini adalah level-level yang kalau mau dipakai boleh ya. 786, 705, 618, 0,5. Tapi kalau yang overall itu memang kita melihat median ini sebagai range tengah dari range yang terjadi dari atas sampai bawah target kita. Itu ke atas itu adalah premium, ke bawah adalah diskon. Jadi kurang lebih itu review dari apa yang sudah kita lewatin. Yang AUD USD ternyata memang betul ya kalau melihat dari review yang kemarin itu, cuma memang dia menunggu pair yang lain turun dan dia juga sendiri menggunakan eh, berita inflasi dari news release Australian pair untuk dia naik ke atas mengambil liquidity dan kemudian dengan cepat turun ke bawah mengambil dari sell side liquidity ini. Jadi itu aja teman-teman.